muslimah yang dibawa oleh orang. Ini yang baru selesai dimasak hari ini. Nah itu sudah mulai kita lihat itu Mulai membeku ya, sudah mulai membeku sedikit-sedikit, sudah jadi kristal-kristal di dalam minyak ya. Inilah kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang terus melaju pesat menuju kota modern. Pembangunan industri dan pariwisata di kota ini menjadi identitasnya tersendiri. Namun di balik kemegahannya, berbagai persoalan pun terus berkembang sesuai kemajuan zaman. Persoalan yang kian tumbuh dan sangat mengancam generasi muda, salah satunya narkotika. Masalah yang kian tumbuh dan mengancam generasi penerus ini tidak dipungkiri, sulit dibendung dan terus tumbuh secara bebas. Aktivitas penyebaran narkotika khususnya di Batam ini kian marak. Selama ini, daerah Kepulauan Riau kerap dijadikan tempat transit narkotika sebagai pintu masuk dari luar negeri sebelum diedarkan ke wilayah Indonesia. Namun kini kota Batam oleh sindikat narkoba dijadikan sebagai tempat untuk memproduksi langsung barang haram tersebut. Senin 27 Mei 2024, sekira pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Riau berhasil menemukan satu lokasi home industri yang dijadikan tempat produksi sabu cair di Queen Victoria Apartemen, Jalan Imperium Superblok Taman Balon, Kota Batam. Atas kasus ini, petugas mengamankan sejumlah alat untuk memproduksi narkotika tersebut. Barang bukti sabu cair, serta mengamankan 3 orang tersangka. Bagaimana Ditres Narkoba Polda Kepulauan Riau dapat mengungkap pabrik sabu di Kota Batam? Yunus Reportase menyuguhkan liputannya untuk Anda. Garis segel milik polisi terpasang di pintu kamar nomor 18C2 Queen Victoria Apartemen pasca penggerebekan yang dilakukan Ditres Narkoba Polda Kepulauan Riau, Senin 27 Mei 2024. Keberhasilan ini tidak lepas dari adanya laporan masyarakat tentang aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut. Tim Ditres Narkoba Polda Kepulauan Riau bergerak cepat dan berhasil mengamankan 1 orang peracik sabu cair berinisial AR dan pasangan suami istri FM dan IS. Yang hari ini kita amankan 3 orang, 2 laki-laki, 1 perempuan. 2 laki-laki 1 perempuan, kemudian 1 lagi masih dalam Pencarian ya. pengejaran. Ya, intinya kami di sini ada Pak Wakapolda, ada Kapolresta Barelang, berkobar dengan timnya di sini. Tentunya sebuah apresiasi dari saya selaku Kapolda kepada jajaran Narkoba Polda negeri ini bahwa kegiatan memantau dan terus menjaga agar generasi muda ini terselamatkan dari penyalahgunaan narkoba telah kita gelorakan di sini. Ini masuk melalui cairan ini. Jadi cairan ini bukan lagi sebagai kita anggap sebagai barang yang tidak jadi. Barang ini kita awalnya memang tidak memahami bahwa proses pembentukan serbuk kristal ini seperti apa. Nah hari ini kita saksikan sendiri teman-teman, sebuah laboratorium kecil ini yang merupakan home industry yang bisa kita dapatkan di Batam, bahwa memproduksinya tidak terlalu sulit, ya cukup dengan memanaskannya, kemudian dia susut beberapa mili, kemudian didinginkan, kemudian dikeringkan, sudah jadi barang kristal.
Dari hasil pengembangan, ternyata pasangan suami istri yang ikut diamankan merupakan bandar yang berasal dari wilayah Tangga Buntung, Sumatera Selatan. Di sana, pasangan suami istri ini menjual narkotika ke masyarakat dalam berbagai ukuran. FM dan IS datang ke Batam karena tertarik membeli narkotika dengan metode baru yang dilakukan AR, yaitu mengubah sabu cair menjadi kristal. Sebelum ditangkap, pasutri ini sempat menginap di Hotel Planet Holiday dan melakukan pesta sabu. Pakai di sini kamar. Pakai di kamar. Ini barangnya. Ini barangnya. Kita buat pakai, tutupnya, tutup botol. Oke. Ini kristalnya. Coba diangkat kristalnya. Dan ini kristal yang dibawa oleh orang sama. Iya. Oke. Rencananya mau dibawa ke Palembang. Dari pengungkapan ini, polisi menyita barang bukti berupa 68 botol sabu cair. Untuk memproduksinya, AR mendapat bahan baku dari seseorang berinisial F dan C yang merupakan warga negara asing. Maraknya penyelundupan dan peredaran gelap narkotika dan obat bahan berbahaya di kota Batam belakangan ini mendapat sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya dari Gerakan Nasional Anti Narkotika, Granat. Ketua Granat Kepulauan Riau, Syamsul Paloh, sangat prihatin terhadap fenomena tersebut. Berbagai cara baru sindikat narkotika melancarkan aksinya. Dirinya meminta pihak kepolisian untuk memberantas peredaran narkoba yang kian marak hingga menindak tegas jaringan narkoba hingga ke akar-akarnya. Tentang daripada perkembangan ataupun peredaran narkotika ini kan tidak bisa kita prediksi bahwasanya marak berkembang dan retail sindikat narkotika ini bisa masuk di segala lini, terutama di kota Batam, Kepulauan Riau ini yang memang jalurnya itu memang tempat tujuan daripada sindikat narkotika, karena hanya ada 96% itu darat, 4% itu laut, dan ini menjadi jalur yang memang sangat memungkinkan menjadi target daripada sindikat mafia narkotika dari luar untuk masuk melalui perairan yang ada di Kepri atau Batam. Bisa dia sebagai transit atau tujuannya adalah untuk daerah lain. Namun demikian, kita perhatikan bahwasanya barang haram ini sudah menyentuh bukan hanya di kalangan-kalangan tertentu, dan malah ke politisi dan malah kepada generasi muda maupun pelajar. Dan ini menjadi perhatian khusus prioritas daripada aparat penegak hukum maupun komponen masyarakat bersama-sama, bagaimana kita memang bisa menjadi komitmen kita bersama bahwasanya bagaimana tempat kita ini di Kepri, khususnya Batam, bersinar bersih dari narkoba dan nyatakan perang terhadap narkoba. Granat meminta di sini komitmen bersama. Komitmen bersama ini untuk masalah pemberantasan, penanggulangan ataupun daripada penyalahgunaan narkotika, bukan hanya petugas daripada aparat penegak hukum. Ini sudah menjadi dukungan bersama dari komponen masyarakat, tokoh agama maupun daripada komunitas masyarakat yang lain, ya, bersama penegak hukum. Ya, itu tadi yang saya katakan bahwasanya mari kita bantu penegakan hukum, berikan informasi bila ada peredaran atau hal-hal yang menyangkut daripada peredaran barang haram ini, yaitu narkotika. Namun informasikan, nggak usah takut bila memang tidak kepada penegak hukum, bilang kepada Granat akan menindaklanjuti kepada penegak hukum. Dan sama-sama kita punya komitmen bagaimana untuk pemberantasan daripada dan menegakkan pemberantasan daripada narkotika dan menegakkan P4GN tersebut.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam saat ini menjamin tempat hiburan malam di Batam bebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Pasalnya, pihaknya bersama instansi terkait juga rutin memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada pelaku usaha tempat hiburan, baik terkait ketentuan operasional yang dikeluarkan pemerintah kota setempat maupun larangan peredaran narkotika dan praktik prostitusi. Kita ya tetap harus terus berhati-hati ya, apalagi kota pariwisata, kota yang sangat terbuka dengan kunjungan baik itu wisatawan domestik, apalagi mancanegara. Kita berhati-hati ya terhadap hal-hal seperti ini. Dalam penyelenggara event, kita selalu diminta rekomendasi dari pihak keamanan ya yang mengeluarkan izin keramaian. Itu dicatat di situ. Artinya tidak ada unsur narkoba di sana, pornografi, ya sara dan sebagainya. Artinya kita sudah mengingatkan hal itu preventifnya ya, kita tidak mengizinkan apapun bentuknya, karena persoalan narkoba dan sebagainya adalah sebenarnya tanggung jawab kita bersama. Ada aparat yang mengawasinya. Kita sangat yakin bahwa aparatur kita sangat piawai, baik itu pengecekan apalagi pelacakan dan sebagainya sangat piawai seperti itu. Jadi kita serahkan kepada aparat yang terkait untuk mereka juga menyelenggarakan tugas dan fungsinya masing-masing. Dan sebenarnya kita di industri pariwisata sangat senang karena pariwisata Batam itu sehat, pariwisata Batam itu sangat leisure, sangat menyenangkan ya, dan juga bisa lintas usia dan sebagainya. Jadi kita juga tidak membenarkan itu. Dan kita yakin aparat keamanan, aparat-aparat yang terkait lah ya tentang narkoba ini sangat piawai menangani hal ini. Kita selalu bukan mengadakan razia, tetapi kita pengawasan lah namanya ya, pengawasan. Jadi pengawasan biar menjamin ya atau meyakinkan bahwa tempat hiburan kita sehat ya, cocok untuk dikonsumsi atau dikunjungi wisatawan seperti itu. Ya kita secara tim ya pengawasannya, pengawasan tempat hiburan itu kita secara tim. Di sana ada unsur Satpol PP sebagai aparat penegak perda, kemudian PTSP yang mengeluarkan izin, dan yang lainnya aparat kepolisian, termasuk kita sendiri. Saya ada bagian sarana objek wisata juga secara tim kita mengawasi bersama-sama. Seperti ini secara periodik pengawasannya. Sementara itu, Kabid Pemberantasan Intelijen Kombes Pol Bubung Pramiyadi menjelaskan tentang Provinsi Kepulauan Riau yang selalu dijadikan tempat transit untuk peredaran narkoba. Jadi terkait dengan pengungkapan kasus narkoba yang ada di Provinsi Kepri, jadi baik dari kepolisian maupun dari BNN, memang kalau kita lihat letak geografis BNNP atau wilayah hukum Kepri ini ya, bahwa kita ini merupakan salah satu pintu masuk narkoba khususnya jenis sabu. Karena yang lagi tren dan lagi meriah banyak dilakukan pengungkapan ini, barang buktinya banyaknya yaitu jenis sabu. Kenapa kita dikatakan salah satu pintu masuk? Karena kita memang perbatasan dengan negara luar yang kebetulan negara itu sendiri merupakan tempat singgah masuk sementara kemudian masuk ke negara kita. Kita menjadi salah satu pintu masuk. Selain Kepri ada provinsi lain juga yang merupakan pintu masuk di Indonesia, itu Provinsi Riau, Sumut, Aceh, kemudian Kalimantan Barat, itu sebagai pintu-pintu masuk ke perbatasan dengan negara luar yang merupakan tempat singgah juga masuknya narkoba. Gitu. Narkoba ini kan ada banyak, cuma yang sering masuk ke Kepri ini yang diselundupkan dari negara luar itu adalah jenis sabu dan ekstasi, khususnya di Kota Batam. Jadi kan ini sabu ini banyak diproduksi dari negara, saya nyebutkan negaranya mohon maaf, Myanmar, kemudian Iran, itulah negara-negara yang setelah kita telusuri ternyata diproduksi di sana, termasuk di Cina sendiri. Itu masuk ke negara Indonesia itu melalui negara juga, melalui negara mana, kemudian ke negara terdekat dengan Indonesia baru masuk ke Indonesia. Nah itu penyelundupan narkobanya seperti itu.
Kalau untuk jaringan internasional ini ada beberapa jaringan dan banyak sekali jaringan. Ada di negara luar itu orang Indonesia sendiri yang kebetulan long stay di sana, memiliki rumah di sana. Bila perlu mereka berbisnis narkoba, kemudian mereka memasukkan narkoba ke Indonesia. Ada juga orang asing, yaitu orang negaranya itu sendiri yang memasukkan ke negara Indonesia. Jadi bukan hanya warga negara asing atau penduduk asli di negara itu sendiri. Jadi setelah kita telusuri, ada orang Indonesia yang tinggal di sana, menjadi big boss lah di sana. Kemudian dia mencari jaringan, mencari kurir, pemikul, pengendali, memasukkan barang ke Indonesia seperti itu. Kita lihat bahwa peredaran atau penyelundupan narkoba ini itu 80% melalui perairan. Artinya melalui laut. Kita sendiri bahwa Provinsi Kepri ini hanya memiliki 4% daratan dan sisanya 96% itu lautan. Kemudian pulau-pulau yang ada di Kepri sendiri itu sangat terbuka, baik yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni. Pulau-pulau ini kan ribuan nih pulau di Kepri. Itu semuanya bisa disinggahi kapal-kapal. Nah ini sangat berpotensi kapal masuk dari luar singgah di pulau-pulau yang tidak berpenghuni maupun yang berpenghuni yang merupakan pelabuhan-pelabuhan tidak resmi. Orang-orang bisa bilang itu suka dikatakan pelabuhan tikus. Ini banyak sekali di Kepri ini. Pelabuhan tikus aja ada ratusan. Nah apalagi pulau-pulau yang tidak berpenghuni dan itu bisa disinggahi. Nah itu sangat berpotensi untuk menyelundupkan narkoba seperti itu. Angka prevalensi Kepri itu sendiri sangat kecil. Artinya, tapi kenapa narkoba masuk lewat Kepri sampai puluhan dan ratusan kilo? Dan ternyata Kepri ini dijadikan tempat singgah. Barang narkoba tersebut masuk ke Kepri, singgah sesaat, kemudian dipecah, nanti dikirim ke provinsi-provinsi lain. Di sisi lain, Badan Narkotika Nasional BNN Kota Batam sesuai tupoksi dan fungsi di tingkat kota, yaitu fokus pada pencegahan. Kepala BNN Kota Batam, Kombes Pol Nestor N. Simanihuruk, menerapkan sejumlah langkah pencegahan seperti pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi, kerjasama MOU dengan berbagai pihak, dan sosialisasi, serta edukasi melalui media. Kita BNN Kota Batam yang fokusnya bekerja dalam hal pencegahan ya. Jadi itu kita selalu mengupdate perkembangan profesi terkait masalah peredaran narkoba. Nah, BNN itu kan di tingkat kota fungsinya seperti saya sampaikan bahwa tugasnya adalah pencegahan, yaitu melalui pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Kemudian yang ketiga yaitu melalui penggunaan media, yaitu dalam hal memberikan edukasi pada masyarakat. Tentunya ya yang berhubungan dengan pencegahan terkait masalah perkembangan peredaran narkoba, ya tentu kami harus merespon itu sehingga kami nanti bekerja melalui data yang ada melalui perkembangan peredaran narkoba. Nah, kaitannya masalah bagaimana pandangan terhadap peredaran narkoba, ya kami fokus pada pencegahan. Kami juga selalu berkoordinasi dengan Polresta sehingga kami bisa tepat sasaran dalam pencegahannya. Nah, sasaran kita ya khususnya para generasi muda, masyarakat, semua pihak lah. Kita semua juga melalui beberapa program yang ada, kita selalu bekerja melalui kerjasama seperti MOU. Kita juga menggunakan masyarakat melalui pembentukan namanya pegiat anti narkotika di semua kalangan. Nah, untuk menjalankan program namanya pemberdayaan masyarakat, kita ada namanya program pembentukan desa atau kelurahan bersinar. Nah, di situ kita bentuk namanya pegiat anti narkotika. Nah, di situ juga ada melalui proses pelatihan, bimbingan, sehingga mereka paham mereka harus bekerja seperti apa untuk menjaga ketahanan diri mereka juga, menjaga ketahanan keluarga, dan juga mereka bisa memberikan bimbingan kepada masyarakat yang lain. Penanganan narkoba itu tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja. Harus semua pihak terlibat secara bersama-sama, khususnya pemerintah kota atau kabupaten. Ya, seperti itu. Bahkan sosiolog Umrah Marisa Elsera menyatakan penyalahgunaan narkoba ini PR-nya tidak bisa hanya dilakukan oleh BNN dan pemerintah saja. Namun, seluruh elemen masyarakat mesti bergandeng tangan untuk mengatasinya. Begitu juga dengan pihak keluarga. Ketika anaknya tersandung narkoba,
yang disalahkan pihak lain. Padahal tempat yang paling dekat untuk memberikan pengetahuan adalah keluarga. Padahal kan sebenarnya madrasah pertamanya itu adalah di rumah ya. Jadi dalam sosiologi itu dijelaskan bahwa kenapa orang cenderung melakukan tindakan kriminal dan perilaku menyimpang itu ada dua penyebab setidaknya. Pertama adalah karena integrasi yang terlalu kuat. Jadi karena orang tua misalnya strike, ya terlalu keras, terlalu disiplin gitu. Ibarat kita kan megang pasir itu terlalu kenceng, kan banyak yang jatuh ya. Nah begitu, jadi anak nggak bisa gerak, nggak bisa leluasa, tidak disediakan sarana dan prasarana untuk mengembangkan diri, kemampuan diri, tidak diberi waktu. Itu membuat anak menjadi mau melawan, mau keluar dari zona yang dibuat oleh masyarakat, oleh keluarganya itu. Alasan lainnya juga, kalau tadi kan alasan eksternal ya. Nah, alasan internal lainnya itu juga karena penyalahgunaan narkoba ini ibaratnya kayak subkultur menyimpang gitu. Jadi ada nilai, norma, kebiasaan, gaya hidup yang baru yang cenderung berbeda dengan mayoritas norma dan nilai yang ada di dalam masyarakat gitu. Nah mereka menganggapnya, makanya mereka itu adalah pecandu ya, salah satunya penyalahguna narkoba itu menganggap bahwa nilai-nilainya mereka itu menurut mereka adalah sesuatu yang benar dan sesuatu yang sah-sah saja bagi mereka gitu, sehingga dia tidak melihat bahwa yang mereka lakukan, bisa jadi dia tidak melihat atau mereka tidak memahami bahwa yang mereka lakukan itu bertentangan dengan nilai-nilai dan norma yang ada di masyarakat. Penyebabnya ya tadi bisa jadi sosialisasi yang kurang, bisa jadi konsep diri yang kurang positif gitu ya, karena penanaman agama misalnya begitu, penanaman nilai-nilai dan norma yang kurang gitu. Jadi memang bagaimana caranya untuk mengendalikan subkultur menyimpang ini agar kembali lagi menjadi conformity ya, agar menjadi ikut terhadap nilai-nilai dan norma yang pada umumnya ada, adalah yang menggerakkan tadi semua elemen masyarakat, bagaimana caranya menyampaikan nilai-nilai dan norma, kebiasaan, gaya hidup yang normatif dilakukan oleh masyarakat kebanyakan itu kepada mereka-mereka ini, karena memang bagi mereka ya bagi versinya mereka, versi pecandu atau versi penyalahguna narkoba adalah mereka menganggap bahwa yang mereka lakukan nggak salah, mereka hanya korban, kemudian mereka terbuai dengan itu gitu, stigma itu bahwa mereka korban ya sudah gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita menyadarkan mereka bahwa yang mereka lakukan tuh beda dengan nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat gitu. Persoalan narkotika bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum saja, melainkan tanggung jawab kita bersama untuk memberantasnya. Narkotika menjadi ancaman nyata bagi bangsa Indonesia serta mengancam generasi muda.